Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak untuk membahas soal TWK Pol Penalaran sebagai bagian persiapan dari seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024. Seperti apa soal TWK Pol Penalaran? Kita awali dengan pembahasan soal pada video kami sebelumnya. Pada video kami sebelumnya, sudah kami berikan berkaitan dengan soal tugas ini, dan secara umum rekan-rekan sudah bisa memilih opsi terbaik, namun beberapa rekan-rekan juga mengalami kesulitan dalam memilih jawaban yang paling tepat. Sekali lagi, kita gunakan prinsip toleransi untuk menjaga keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman. Maka dari itu, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Walaupun opsi yang lain bersifat positif, tetapi kita pilih opsi yang paling lengkap, rekan-rekan. Di berdialog dan bekerja sama dengan prinsip toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Membangun sikap anti-diskriminasi etnis dilakukan oleh pihak sekolah merupakan salah satu langkah penting dengan cara bagaimana membangun sikap saling menghargai antar etnis yang dimulai melalui institusi sekolah. Dengan cara, silakan rekan-rekan memilih. Kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menemukan jawaban soal pertama ini adalah saling menghargai antar etnis. Antar etnis maknanya adalah antar suku, bukan berkaitan dengan agama, bukan juga berkaitan dengan ciri khas budaya. Jadi kita memilih opsi yang paling lengkap, dalam hal ini adalah opsi yang D. Membaurkan berbagai kehidupan sara dalam satu kelas dan menumbuhkan saling menghormati dan menghargai perbedaan. Itu yang paling lengkap. Kemudian soal berikutnya, stabilitas keamanan di daerah konflik yang cenderung mengarah kepada disintegrasi bangsa harus terus diciptakan dengan pendekatan komprehensif, yaitu silakan rekan-rekan memilih, karena berkaitan dengan pendekatan komprehensif artinya pendekatan yang menyeluruh dan secara utuh. Yang paling lengkap itulah pendekatan dilakukan melalui opsi yang E, Polek Sosbud Hankam, di politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Opsi yang E. Lanjut berikutnya, soal nomor 3, yang bukan merupakan faktor penghambat integrasi nasional, yaitu silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Berkaitan dengan bukan faktor penghambat, itu menjadi makna faktor pendorong integrasi, faktor pendorong persatuan nasional. Opsi yang paling tepat berkaitan dengan mendorong integrasi nasional itu adalah opsi yang C. Jadi bagaimana harus kuat menanamkan nilai budaya bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Opsi yang C. Berikutnya, kita langsung fokus kepada inti pertanyaan. Jadi, berdasarkan beberapa uraian kondisi di atas yang merupakan kasus ancaman terhadap negara berkaitan di bidang politik ditandai oleh nomor berapa? Silakan rekan-rekan memilih. Berkaitan dengan ancaman pada bidang politik, kalau yang pertama itu berkaitan dengan persaingan bebas, ya, itu berkaitan sosial, dibuka. Kemudian nomor 2 termasuk politik. Kemudian nomor 3 sosial budaya. Yang keempat jelas politik, termasuk nomor 5 juga berkaitan dengan politik. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah 2, 4, dan 5. 2, 4, dan 5 opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 5. Berkaitan dengan materi bela negara. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara atau bangsa lain.
Hal ini disebabkan yang menjadi faktor penyebab bagaimana incaran oleh bangsa lain kepada Indonesia, terutama pada proses penjajahan, opsi yang paling tepat adalah jelas opsi yang B. Jadi bagaimana wilayah yang luas ditambah dengan kekayaan alam yang sangat banyak. Opsi yang B. Lanjut berikutnya, soal nomor 6. Proses mewujudkan pertahanan keamanan suatu negara bukan hal yang mudah untuk direalisasikan, terutama dengan adanya globalisasi yang juga membuat metode kejahatan semakin berkembang. Inti pertanyaan soal nomor 6, berikut adalah contoh penyelesaian terhadap ancaman di bidang pertahanan keamanan. Jadi bagaimana upaya menyelesaikan sengketa di bidang pertahanan dan keamanan. Silakan rekan-rekan memilih apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Kalau opsi yang A misalkan membentuk fakta pertahanan militer, itu maknanya adalah kita membentuk suatu kawasan pertahanan atau blok pertahanan seperti yang pernah terjadi. Jadi ada blok utara, blok selatan, blok timur, blok barat. Tetapi yang kita pilih sebagai acuan dalam menghadapi penyelesaian ancaman di bidang pertahanan keamanan, opsi yang paling tepat itulah opsi yang B. Jadi tetap melakukan pencegahan dengan cara membangun hubungan yang baik dengan semua negara. Artinya bekerja sama dalam proses keamanan dan pertahanan negara. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 7. Komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebinekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Berkaitan dengan komitmen persatuan dan kesatuan di tengah keanekaragaman bangsa Indonesia. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Jadi kita bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Berkaitan dengan pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan, negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu fokusnya adalah bagaimana kita bisa menemukan alinea kedua. Jadi Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah pembukaan terdiri dari 4 alinea. Yang termasuk alinea kedua, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Jadi bagaimana alinea kedua menyatakan bahwa dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Berkaitan dengan materi pilar negara, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dari suatu proses sejarah, yaitu zaman prasejarah, zaman Sriwijaya, Majapahit, kemudian datang penjajah, tercetus Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya memproklamasikan sebagai sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia yang terdiri ribuan pulau besar dan kecil. Inti pertanyaan soal nomor 9 adalah kesatuan sejarah, rekan-rekan. Jadi kesatuan sejarah itu erat hubungannya atau kaitannya dengan Pancasila. Sila keberapa? Silakan rekan-rekan memilih. Nilai kesatuan, baik itu zaman prasejarah sampai proklamasi kemerdekaan, itu adalah opsi yang C. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Soal berikutnya, soal nomor 10 berkaitan dengan pasal 18. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditunjukkan pada pernyataan nomor berapa berkaitan dengan hal pemerintahan daerah. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Jadi fokus kita adalah bagaimana dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, itu masing-masing kepala daerah atau kepala pemerintahan dipilih secara demokratis atau secara demokrasi melalui pilkada, bukan melalui persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sehingga opsi yang paling tepat tanpa nomor 4 ini, rekan-rekan. Karena dalam pasal 18 itu dinyatakan proses pemilihan itu secara demokrasi atau demokratis tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pemilihan atau DPRD. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D, 1, 2, 3, dan 5. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 11. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, intinya menyatakan tentang apa? Berkaitan dengan alinea pertama, apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Alinea pertama jelas berkaitan dengan proses pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Opsi yang tepat itu adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 12. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman tersebut apabila ditindaklanjuti akan menjadi sebuah kekuatan. Namun apabila tidak ada tindakan mengedepankan persatuan akan menimbulkan perpecahan dan ancaman. Bagi bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan penting untuk apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Jadi persatuan dan kesatuan penting berkaitan dengan sila ketiga. Jadi memperkokoh Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 13. Jadi keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, daerah, adat istiadat, dan budaya diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia harus bersatu. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia seperti berikut ini, berkaitan dengan persatuan. Jadi keberagaman bangsa Indonesia, baik terdiri agama, bahasa daerah, adat istiadat, harus kita lindungi. Sehingga itu merupakan bagian dari tujuan negara. Opsi yang tepat, opsi yang A. Dalam upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian soal berikutnya, pembangunan nasional yang diharapkan dapat menghasilkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai landasan yang kokoh dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Kita pilih opsi yang paling lengkap, yang paling bijak, rekan-rekan, sehingga mewakili keseluruhan. Dalam opsi yang ada, soal nomor 14 ini yang paling lengkap itu adalah opsi yang E. Jadi bagaimana masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin dalam tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang berlandaskan Pancasila. Baik, rekan-rekan, soal terakhir pada kesempatan video kali ini, soal nomor 15 berkaitan dengan materi bela negara. Kita langsung kepada inti pertanyaan di bagian akhir. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut yang merupakan faktor penyebab ancaman di bidang ekonomi. Berkaitan dengan ancaman di bidang ekonomi. Itu dapat ditunjukkan pada nomor kalau pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang di luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Ini perdagangan bebas karena tidak mengenal batas-batas negara, jelas termasuk ancaman di bidang ekonomi. Kemudian nomor 2, pesatnya pertumbuhan informasi dan teknologi memudahkan penyampaian informasi ke orang yang disayangi. Ini berkaitan dengan teknologi dan informasi, bukan berkaitan dengan ekonomi. Kemudian yang ketiga, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Ini juga berkaitan dengan perekonomian. Semakin lancar impor dan ekspor ini bukan ancaman, tapi berkaitan dengan keuntungan. Kemudian nomor 5, timbulnya kesenjangan tajam sebagai akibat dari adanya persaingan pasar bebas ini juga berkaitan dengan perekonomian. Sehingga rekan-rekan opsi yang tepat berkaitan dengan ancaman di bidang ekonomi itu adalah 1, kemudian 3 dan 5. Opsi yang C, 1, 3, dan 5. Baik, rekan-rekan pejuang CPNS Kedinasan dan CPNS Umum tahun 2024, itu tadi berkaitan dengan pembahasan dan latihan soal TWK Pul Penalaran. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi, tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan lupa di like,
Kemudian kalau ada pertanyaan, ada hal yang ingin disampaikan, silakan dituliskan pada kolom komentar. Tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti SKD CPNS tahun 2024. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.